Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan keempat, untuk Kak Ella bisa ambil kartunya. Ini Kak. Pertanyaan keempat siap ya teman-teman ya. Pertanyaan keempat, menurut kalian nikah muda apa telat nikah sih? Aduh. Pertanyaan paling berat ya. Nikah muda apa telat nikah sih? Ya. Untuk tanggapan pertama mulai dari Kak Ella. Kalau dari aku tergantung kesiapan kita. Ya. Kalau nikah muda udah siap secara fisik, mental, finansial sudah siap, monggo. Tapi kalau belum ya jangan dulu. Mending nikah telat tapi semuanya kayak rumah udah ada, kesiapan buat anak sudah ada, buat berumah tangga sudah ada, silakan kayak gitu. Jadi dari Kak Ella tanggapannya? Tergantung. Iya. Pilihannya salah satu. Nikah muda ya? Kenapa kan nikah Susah. Untuk Kak Adel sendiri? Kalau aku sih lebih ke nikah muda sih. Udah siap ya? Habis sama podcast langsung nih. Boleh. Karena menurut aku begini, ketika kita nikah muda itu kan kita memikirkan keturunan ya, kayak umur semakin tahun gitu kan. Kita punya anak, terus kita umur berapa, anak kita tuh umur berapa gitu. Jadi kan kayak lebih mikirin ke sana sih gitu. Terus juga lebih sama-sama untuk meniti kehidupan yang mulai dari hal yang sulit, kemudian nanti bersama-sama untuk sukses gitu kan. Jadi kalau aku pribadi milih nikah muda. Ya, sih. Aminin ya. Amin. Semoga disegerakan gitu ya. Ya, untuk selanjutnya dari Kak Rahma. Kalau aku sih kan pandangan nikah muda sama telat nikah itu kan pandangan sendiri-sendiri ya kan. Di umur berapa sih telat nikah? Menurut aku tuh telat nikah tuh paling maksimal 27-28 lah ya. Kalau kayak gitu mas, saya memilihnya sih telat nikah aja. Pertama, kalau misal nikah muda kan harus cukup finansial dan lain sebagainya. Dan itu pun di umur segini pun belum ada sama sekali, jadi belum ada pandangan di nikah muda gitu loh. Jadi persiapannya juga kurang ya, belum ya. Pasangan juga perlu kan. Iya. Gimana ya, ada nggak nih? Nah itu, jadi ya telat nikah aja deh gitu. Tapi nikahnya sama berondong ya. Tidak itu. Untuk Kak Boya sendiri? Untuk aku sama kayak tadi Kak Rama ya, semua punya standarnya masing-masing gitu. Kayak ini nikah muda ya, bukan pernikahan dini ya. Pernikahan dini mungkin termasuk nikah muda, tapi nikah muda kan berbeda dengan pernikahan dini gitu. Ya umur 23, 24 muda nggak sih gitu ya? Menurut aku sih ya muda, jadi nikah muda nggak apa-apa deh. Selagi udah siap, kayak kalau memang umur segitu udah ada, Kenapa gitu. enggak? Iya, udah siap itu kenapa enggak gitu. Wah, Kak Boya ini habis podcast Aduh. Lebih cepat lebih baik. Iya, kata-kata doa ya. Pasangannya dulu ya. Aja gitu ya. Untuk Kak Nasrul? Karena kan gini ya, kalau seorang cowok itu menjadi kepala keluarga itu sangat sangat berat ya, menafkahi seorang istri, ya menjadi kepala keluarga juga. Itu harus benar-benar harus mental, fisik, finansial itu semuanya harus serba siap. Kalau misalnya emang nunggu mapan-mapan banget ya, itu kalau saya rasa itu mesti nunggu umur 35 atau kayak gimana, itu mesti kayak apa ya, kalau emang nunggu mapan kapan-mapannya gitu loh. Betul. Kadang ada tanggapan mapan bareng-bareng gitu ya. Gimana? Tapi di sisi lain itu mapan itu penting, mau gimana pun kita nggak mungkin dong nikah cuma modal cinta doang gitu kan. Makan cinta. Itu kalau realistis banget, walaupun ya mapan juga kalau tidak dibangun dengan cinta, misalnya saya kaya terus ada orang misalnya saya nikah, tapi kalau nggak dibangun dengan cinta juga salah gitu. Nah itu berbagai pertimbangan banget yang membuat saya sulit memilih nikah muda apa nikah telat. Tapi karena paling utama dari seorang ayah itu ya punya nasab atau keturunan. Nah kalau keturunan itu kan mesti
apa ya namanya ya, bukan pengen cepet-cepet pengen punya anak atau kayak gimana gitu. Iya. Karena kita nggak tahu produktif kita sampai mana gitu loh. Kita nggak tahu, maksudnya karena kalau misalnya seorang ayah semisal ya di hari tua nanti saya lebih meninggal duluan ketimbang istri saya, nanti ya itu kan repot kalau misalnya anak kita belum gede gitu loh. Nah jadi saya paksakan, walaupun tadi banyak pertimbangan bagus masalah finansial, mental dan segala macam, tapi saya lebih prefer ke nikah muda. Intinya prioritas ya, ini prioritas ya, bukan berarti saya pengen nikah muda, Bukan tapi ngebet ya. iya itu prioritas aja. Iya. Ya. Kalau misalnya prioritas masalah finansial, masalah mapan ini belum itu, saya ke nikah telat aja nggak apa-apa. Nah itu, tapi tadi pertimbangannya seperti itu, Ya. bisa dipahami Jadi, ya. Nah, jadi lebih baik prioritas nikah muda, Oke. tapi kalau telat nikah nggak apa-apa. Gitu ya. Boleh ya. Karena Abis ini kebetulan menikah juga. kepala keluarga emang susah bun. Iya. Di sini cowok sendiri aja. Iya. Jadi maaf nih, kita ngomongnya panjang ya, maaf ya. Jadi sebenarnya kalau ada calon nih ya silakan. Silakan. Siapa tahu yang nonton? Ya untuk terakhir dari Kak Mayang. Nikah muda apa telat nikah nih? Iya. Kalau nikah muda umur ya sama sih kayak tadi, relatif juga kan, orang mikirnya juga beda-beda nikah muda tuh umur berapa sih? Kayak kita 24 25 tuh menurutnya muda apa enggak? Apa menurutnya itu udah usia matang lah ya? Paling enggak kan. Tapi kebanyakan orang nikah di usia itu. Nah, aku mikirnya sih kalau ya itu tadi, kalau misal mau berkarir ya bisa aja mungkin telat. Itu kan bukan kesalahan sih menurut aku, karena ya memang masih ada karir yang harus diteruskan, terus nggak nikah dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau emang udah ada jodoh, terus udah ada tergantung udah pilihan masing-masing ya. usia 24 25 bisa lah nikah muda misalnya gitu. Gitu sih. Kadang tuh ada yang udah melamar tapi kitanya tuh belum siap untuk Iya, kenyataan guys. salah satu syaratnya ya kesiapan itu tadi ya. Dari dua belah pihak siapnya. Yang paling Ada penting kesiapan lamaran. tuh banyak. Iya. Ya, finansial, siap Ikatan mental, dulu. gitu ya. Itulah. Udah? Iya. Ya. Cukup. Untuk pertanyaan kelima bisa diambil oleh Kak Adel. Terakhir ya ini. Ini pertanyaan kelima. Nanti siapa tahu ada pertanyaan dari pemandu podcastnya. Siap-siap ya. Untuk pertanyaan kelima, siap ya. Menurut kalian usia ideal menikah itu umur berapa sih? Oke. Umur segini kayaknya Udah ada ya. Apa sih menikah itu yang paling ideal menurut teman-teman? Dimulai dari Kak Mayang. Cewek ya, perempuan paling 24 25 kali ya. Ya. Kalau 27 paling udah sukses-suksesnya meniti karir, Iya. mungkin udah ada banyak kan ya. Untuk cowok sih mikirnya kayak ya bisa aja lebih tua dari ceweknya lah. Tapi kadang kalau cowok itu umurnya udah banyak masih kelihatan muda nggak sih dibanding Iya. sama cewek kan? Iya. Cewek Paling- kalau pemikirannya juga sih. Iya, Cara pikirannya juga. muda. Mungkin kalau dari cowok kan pikirannya saya kepala keluarga nih gitu kan. Jadi mau menafkahi lah, untuk mendidik anak sama istrinya kan perlu persiapan yang lebih matang. Jadi untuk umur di atas 30 itu menurut saya udah masih muda bagi cowok ya. Iya. Udah. Dari Kak Ella sendiri gimana tanggapannya? 25. Oh, Apa nih? mantap. Cowok cewek nih? Dua-duanya dari aku. Itu standarnya aku oke. ya 25 24 lah, maksudnya kalau mau naik mau lebih tua ataupun muda itu Allah yang ngatur. Yang penting ada jodohnya dulu gitu ya. Ya dari Kak Rahma? Kalau menurut aku sendiri sih 27 28 sih, karena kalau umur 24 25 itu kayak lagi senang-senang nyari duit, dan senang-senang ini ngabisin duit Nyari juga jodoh kan. juga nggak sih? Iya. Nah, kalau di 27 28 tuh udah kayak udah bosen nih gitu kan. Udah Ngapain? bosen. Oh, bener juga. Udah Ya bosen udah deh sendiri. nikah. Ini kan bosan nih. Bosan hidup guys. Aduh. Bosan ngejomblo. Iya. Gitu sih, Kak. Kalau ada yang melamar. Amin. Amin. Semoga disegerakan ya. Yang penting lulus kuliah dulu. Iya, oke. Dari Kak Adel? Kalau standar aku 24 25. Karena kalau di usia sekarang kan kita masih pada kuliah ya. Jadi
minimal kerja dulu lah 2 tahun lah ya, terus baru untuk menikahkan agak lebih matang gitu. Ya standar aku 24-25. Yang cewek. Ya yang cewek, kalau yang cowok ya lebih tua lah daripada cewek ya. Jadi nggak mau bawahnya ya, nggak mau. Biar ada pembimbing gitu ya. Dari Kak Nasrul, cowok sendiri nih. Kalau dari saya sih, kalau menurut kita udah tau lah dari ilmu biologi balik kayak gitu kan biasanya cewek paling cepet kan baliknya 9 tahun 10 tahun udah keluar haid, sedangkan kan cowok kan baliknya baru usia 15. Nah secara otomatis standar usia nikah cowok tuh lebih tinggi daripada cewek. Bahkan menurut saya maksimal itu paling maksimal banget 10 tahun tuh masih bisa kemungkinan. Misalnya cowoknya 30, ceweknya 20 itu masih kayak masih nyambung banget standar gitu. Wajar, standar wajar. Tapi kalau saya ini tuh 5 tahun aja udah lebih dari cukup. Nah, jadi semisal kalau saya menstandarkan usia pernikahan cowoknya 28 atau 27, ya berarti ceweknya 5 tahun di bawahnya, 22 atau 23 lah gitu loh. Jadi saya lulus S2, S3, cewek saya S1 gitu. Banyaknya kayak gitu ya. Jadi ya kalau saya biar bisa digambarkan gitu. Boleh ditunggu undangannya. Tapi bisa lewatin dulu ya. Tapi kalau usia sederajat juga nggak jadi masalah sih, gimana nanti langgengnya saja ya. Tetap ke atas ya. Nah itu mah standar saja ya. Kalau semisal cocoknya yang lebih tua atau misalnya sederajat ya oke lah ya. Nanti kedepannya kan prinsip dari cowok ceweknya kan nyambung gitu kan. Iya, Jadi yang penting sih itu bareng-bareng. tujuan hubungan kan kayak gitu. Jadi saling melengkapi gitulah ya. Untuk terakhir dari Kak Boya. Kalau dari aku 24-25 kali ya. Soalnya kan udah melewati ya dunia kerja, ya perkuliahan, sekolah, otomatis udah melewati masalah-masalah gitu ya, udah bisa mungkin udah tahu solusinya. Kalau buat yang laki-lakinya relatif sih ya, kalau memang yang seumuran sudah mapan, cocok, ya kenapa enggak gitu. Langsung dan dewasa gaskan kan ya? bukan dari umur juga ya, bukan dari umur, tapi kalau lebih tinggi juga nggak apa-apa. Ya 27-28 lah. Iya. Jadi ini pada usianya 24-25 ya. Ya, seperti itu kan. Semuanya gitu. Rencananya. Untuk pertanyaan di sini udah selesai, tapi saya punya satu pertanyaan buat teman-teman. Aduh, serem apa banget. ini ya? Ini cuma apa sih? Cuma pertanyaan ya buat terakhir aja gitu. Menurut kalian mau menikah di umur berapa sih gitu kan? Tadi kan udah teman-teman udah jawab katanya umur ideal tuh dari 24-25 gitu kan. Tapi kan itu kan menurut pandangan teman-teman ya. Mungkin dari saya itu menurut kalian umur berapa sih nanti besok mau menikah gitu. Ya dan itu Paten nih. paten. Jadi target kalian itu di umur berapa gitu ya, dan berikan alasannya masing-masing dari Kak siapa dulu ya? Dari ujung deh ya. Dari ujung deh, Kak Boya. Aduh, ini doa ya, lebih ke doa ya, bukan target ya, lebih ke doa. Ya mudah-mudahan sudah siap semuanya, udah ada nih jodohnya ya, umur 24 kali ya. 24 ya. Kayaknya beneran. Kurang lebih ya, kurang lebih 24 lah ya. Karena ya tadi yang aku bilang udah lewatin masa kerja, mungkin udah coba-coba cari karir juga, udah pengalamannya mungkin ya lebih banyak ketimbang yang nikah muda, definisi nikah muda gitu ya, sebelum umurnya, udah melewati problematika yang ya buat pembelajaran nantinya lah gitu. Ya, itu. Ya, selanjutnya. Aduh, nikah usia berapa ya? Ini harus banget ini. Iya kan, takdir Allah itu berbeda. Iya, betul. Kita nggak ada yang tahu. Kalau ya itu tadi, kalau udah siap ya, siap mentalnya. Kita juga udah siap, dilamar juga udah siap gitu kan. 25 kayaknya bisa. Udah ada kayak tabungan sendiri kan, kita juga ngerasanya tenang gitu, nggak ngandelin cowok, maksudnya dari penghasilan yang laki-laki juga udah ada, kitanya juga ada kan, keluarga juga udah merestui ya itu. Bisa kasih dulu buat keluarga. Ya.
selanjutnya. Kalau aku sih target sih sebenarnya ini. Target tuh 27 deh. Karena kalau misal dari saya sendiri kan kalau 24 25 itu kan kalau nikah tuh tanggung jawabnya kan ke suami, keluarga suami, terus keluarga sendiri sama anak ya. Iya. Kalau masih sendiri kan tanggung jawab ke diri sendiri gitu. Jadi kalau 24 25 tuh kan masih kayak gencar-gencar kerja gitu kan. Jadi mau traveling dulu mungkin kemana dan nggak ada tanggung jawab gitu loh istilahnya. Jadi Kayaknya lebih nyaman sendiri ya. iya. Tapi nyaman dulu. Jadi apa enggak sih ya? Kayaknya butuh pendamping gitu. Tapi juga butuh juga ya hiburan lah itu pas masih sendiri. Bisa loh Kak travel bersama. Oh iya. Untuk selanjutnya Kak Nasrul berapa umur targetnya? Kalau saya kan pertama nargetin lulus dulu ya, lulus kuliah selesai, terus setelah itu baru ngelamar kerja kan. Nah, jadi bukan doa ya, lebih kayak ke target aja gitu. Kalau doa kan ya kalau udah target pasti udah masukkan ke dalam doa gitu. Nah, kalau saya sih idealnya sebagai kepala keluarga nih ya, kepala keluarga nih ya, ya minimal di usia 26 lah ya, 26. Karena kan lulus kuliah tahun depan paling pol-pol 23 lah, 23 lulus kuliah lah, 23. Ya kita bisa nyari karir, bisa menyendiri, traveling kemana-mana itu bisa menghabiskan waktu 3 tahun itu udah sangat panjang lah waktunya gitu. Saya rasa itu udah usia yang sangat matang bagi laki-laki. Ya. Untuk selanjutnya dari Kak Ella? Kalau aku di waktu yang tepat aja, di umur yang tepat. Sekasih-kasihnya Allah kapan? Nggak ada doa dong. Gak ada doanya. Ya kalau doa sih nggak ada sih. Nggak ada doa khusus, yang penting waktunya yang tepat aja. Iya. Ya untuk terakhir dari Kak Ade. Oke, kalau aku sih Bismillah 25 karena mungkin ya ada yang udah lulus nanti di tahun 2022 umur kita 22. Amin, aminin aja. Amin. Rencana kan mau S2 mau sambil kerja itu udahlah udah cukup banget pengalamannya gitu kan. Dan kalau misalkan umur 25 itu menurut aku udah cukup ya untuk melakukan pernikahan seperti itu. Tadi untuk umurnya pada masih 24-25 ya. Untuk dari Kak Rahma sendiri lebih tinggi dari teman-teman 27 ya. Udah paling mateng. Mungkin pertanyaannya udah cukup ya atau mau lagi? Jadi kayak lebih sensitif ya. Udah cukup ya? Lebih sensitif deh. Kayaknya nanti yang udah punya bisa buat sindiran. Udah cukup ya. Kita udah di penghujung diskusi. Mungkin untuk terakhir dari teman-teman ada closing statement atau harapan untuk ke depan tentang pernikahan dini yang udah didiskusikan pada kali ini oleh teman-teman. Ada closing statementnya ya. Harapannya apa sih untuk ke depannya gitu ya? Dari sebelah kiri saya ada Kak Adel. Oke, mungkin dari aku ya harapannya semoga para generasi muda yang tentunya harapan bangsa juga ya di kemudian hari tidak mudah untuk mengambil keputusan karena mengambil keputusan pernikahan itu bukan suatu hal yang mudah ya bagi kalangan muda. Terus suka itu hanya sementara dan pernikahan itu seumur hidup ya. Jadi jangan samakan antara nafsu dan juga kehendak ya. Gitu. Jadi closing statement dari aku seperti itu. Ya, terima kasih Kak Adel. Ya, selanjutnya kalau dari aku closing statementnya semoga pernikahan dini di Indonesia itu semakin berkurang gitu. Amin. Dan bagi kaum generasi muda seperti kita terutama itu lebih dipikirkan lagi. Kalau dari aku intinya perbaiki pendidikan dan karir. Kalau pendidikan karir oke, semuanya oke. Kalau dari aku sih jangan jadikan pernikahan dini sebagai jalan pintas. Kalau dari aku dari jangan Kamboya? berpikir terlalu pendek, itu udah Ya. kayak ya harus dipikirin ke depannya mau gimana gitu loh. Kalau dari aku semoga podcast kita kali ini bisa membuka pandangan teman-teman sekalian dan siapapun itu yang nonton. Dan nikah itu seumur hidup, jadi dipertimbangkan lagi.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, Iya, sama-sama. Semoga yang nonton podcast ini suka ya dan bisa menginspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.